waspada, kita tidak tahu kita sedang ada di mana dan apa yang terjadi. Semuanya unpredictable. Saya mau perkenalkan tim saya dulu ya Pak ya. Sebenarnya mangrove ini terbentuk tahun 2000. Nah, jadi kita tentu belajar sejarah dulu, tak kenal tak sayang. Ya. Orang yang membuka mangrove ini kebetulan beruntung sekali ada sama kita. Inilah Pak Bambang. Pak Bambang inilah. Kan tahun 2000 dicatat ya. Ya, Pak Bambang ini dulu awalnya dia di ferry terminal. Jadi waktu itu GM-nya ferry terminal ya Pak ya, Pak Rusli. Sekarang buka restoran di Tanjung Pinang di Batu Tujuh. Nah, Pak Rusli itu yang punya ide coba kita bikin wisata mangrove di sini. Akhirnya itu Pak Bambang waktu itu boat crew ya Pak waktu itu ya di ferry terminal. Jadi mereka masuk nih ke dalam. Nah, aslinya dulu penduduk di sini itu cuma nelayan. Tidak ngerti dengan wisata mangrove atau apa. Jadi hutan mangrove ini alami, tidak ditanam. Tidak ada proses penanaman membentuk hutan mangrove, tidak. Ini sudah alami. Mungkin sudah dari 3 abad yang lalu. Kemarin ada kunjungan dari Kementerian Kehutanan, dia sempat nanya kita, nanamnya dari tahun berapa? Kita bingung mau jawab. Aduh, saya nggak ingat nanamnya dari tahun berapa. Ini sudah alami. Ini tidak ada man-made. Nah, Pak Bambang sama timnya yang meneroka masuk ke dalam. Cerita awalnya sempat diketahui sama orang kampung ya Pak ya. Diketahui sama orang kampung, ngapain? Dan akhirnya sekarang orang kampung pun ikut jadi mitra kita di sini. Jadi tahun 2000 terbentuk, mulai berjalannya usaha itu tahun 2002 Pak ya. 2002 itu mulai wisata mangrove ini bergerak. Dan kalau kalian lihat di belakang ini 2003 kita udah dapat award. Jadi saya kenalkan Pak Bambang. Pak Bambang ini putra asli Tanjung Pinang. Siapa yang orang Tanjung Pinang sini? Saya juga orang Tanjung Pinang. Saya lahir Tanjung Pinang besarnya. Pak Bambang juga orang Tanjung Pinang. Tika lulusan terbaik tahun lalu ya Tika 2019 lulusan terbaik dan beasiswa kita juga di Politeknik Perjalanan Wisata. Jadi Tika lulusan terbaik, Abang Fadli juga lulusan dari Politeknik, anak Tanjung Pinang juga. Tika juga anak Tanjung Pinang, semuanya anak Tanjung Pinang. Saya sendiri kan anak Tanjung Pinang. Bang Fadli di sini berperan sebagai tour guide. Jadi nanti kalau ada tamu datang naik boat, nah dia mulailah berceloteh dari awal sampai akhir. Ya. Kalau orang dapat tips, Pak Bambang yang bawa bot dapat tips. Dapat tips Bang Fadli. Nah itu senyumnya lebar kan. Kalau Kak Tika, dia tugasnya menjaga jeti ini. Karena jeti ini akan ada orang lalu lalang. Sama aja kayak kita ke Pelabuhan Tanjung Pinang ya. Harus bayar 10.000 kan. Sini juga masuk bayar 10.000. Nah itu nanti urusannya sama Kak Tika. Kalau tak bayar nanti Kak Tika panggil security tangkap. Jadi Kak Tika yang urusan jaga operasional di sini. Saya sendiri
Nama lengkap saya Azmizal Usman, Raja Azmizal Usman. Saya lahir Tanjung Pinang, asli orang Tanjung Pinang, tinggal di Sulaiman Abdullah. Saya di sini sebagai kepala pengembangan bisnis kawasan pariwisata dan pengelolaan bisnis. Jadi pengembangan bisnis kalau bahasa Inggrisnya business development, dan pengembangan bisnis dan pengoperasian bisnis. Jadi segala aspek komersial di kawasan wisata saya komandannya, head of department. Oke. Kebetulan mangrove ini salah satu unit usaha kita, jadi memang di bawah tanggung jawab saya. Panggil saya aja Azmi. Waktu saya dulu mau kuliah dulu Pak dosen, umrah belum ada nih. Oke. Jadi tak dapatlah saya kuliah di umrah nih kan. Sebenarnya saya nervous juga waktu uli kontak saya, Pak nanti ada orang dari mahasiswa umroh mau datang. Wah nervous nih. Kan calon pemimpin Kepri ke depan. Amin. Oke, apalagi dia bilang dari fakultas Ilmu sosial, ilmu politik. ilmu sosial politik. Tambah bingung saya. Kenapa dia mau ke mangrove uli? Ini bukan kantor politik saya bilang. Tapi saya semalam ngobrol sama Pak Bambang. Saya kesini Pak Bambang gimana ya? Mahasiswa yang besok datang itu orang dari ilmu politik loh. Kami bingung kan karena ini tata kelola bisnis. Dan jangan saya tanya saya tentang tanaman-tanaman mangrove. Kami juga tidak lulusan biologi, IPB juga tidak. Jadi saya di sini cuma pure bagaimana memanage bisnis dengan baik. Ya, jadi saya mau sampaikan sedikit tentang mangrove secara garis besar. Jadi sungai mangrove ini yang ada lihat di belakang ini panjangnya 6,8 kilo. Melewati 2 desa. Yaitu desa Sebong Lagoy, ada kepala desanya, dan satu lagi desa Sebong Peri, ada kepala desanya. Dan di bawah satu lurah. Lurah apa Pak Bang? Saya agak lupa nih lurahnya. Kelurahan apa ya? Kelurahan Kota Baru, di bawah Kecamatan Teluk Sebong. Jadi sungai ini bukan BRC punya, bukan Bintan Resort punya. Sungai ini yang punya kita semua, yang punya negara. Jadi dikelola sama masyarakat desa. Nanti saya akan cerita apa hubungannya ilmu politik, apa tadi, pemerintah sosial ke pengelolaan wisata. Nanti saya akan sampaikan. Yang saya mau sampaikan lagi, hutan mangrove ini 6,8 kilo. Kita ngejualnya ada 2 paket. Paket day tour, which is kita jalankan sekarang ini nih, pagi jam 9 trip pertama, 10.30 trip kedua, trip ketiga jam 1, trip keempat jam 3. Itu yang day tour. Day tour itu akan melintasi dari mulai posisi kita di sini sampai ke dalam 6,8 kilo. Yang paling menarik sebenarnya dari titik sini. Ini basically kita jalan di bawah hutan mangrove itu. Jadi kalau ada ular tuh, ular hijau ya, Pak Bambang ya. Kalau saya favorit saya ular hijau. Ular hijau itu paling cantik. Kalau kalian mau tahu warna hijau yang sebenarnya harus lihat ular hijau dulu. Itulah the real green ya, hijau yang sebenarnya. Itu cantik. Kadang-kadang saya nggak lihat tuh. Nanti Pak Bambang bilang, Pak di kanan atas. Yang orang-orang yang jago-jago ini dia udah tahu di mana posisi ular. Kalau saya tak nampak dan lihat, dia ternyata dia green. Nah itu benar-benar di kepala kita sekitar 1-2 meter. Nah itu dari titik sini. Nah dan di situ nanti kalian ketemu namanya mangrove snake. Mangrove snake itu bahasa Indonesia ular apa ya? Ular bakau. Ini dia. Kalau beruntung ketemu juga piton. Sebenarnya ada di sini pitonnya. Cuman hari ini lagi pulang dia ke dalam hutan. Akhirnya dia ada melingkar di sini. Besarnya berapa aja? Yang di sini? Hampir 3 meter, Pak. 3 meter. Dia tidur di sini dia, di atas kalian ini. Piton ada. Nah kalau emang lagi beruntung ketemulah juga ular kobra ya. Tapi kobra itu agak jarang. Beruntung ya. Beruntung lihat nggak dipakai. Kalau mau lebih beruntung lagi ketemu buaya. Ya. Buaya memang ada. Banyak Pak, banyak. Penduduk aslinya sebenarnya itu adalah swakanya yang buaya di sini. Tapi kita tidak jual buaya di sini. Karena kalau saya jual di sini tamu takut. Benar, saya tidak bercanda. Tahun bulan kapan terakhir kita ketemu? Bulan 7 ya? Bulan 7 dia lagi berjemur ngangak panjang 3 meter. Ada juga waktu trip malam. Yang trip malam tuh jam 7 kita jalan ya Pak. Jam 7 tapi tidak masuk ke sini karena bahaya. Jadi cuma sampai sini saja, itu cuma ngelihat kunang-kunang. Nah itu pernah tuh pas-pas-pasan buayanya ke sini, botnya ke sini. Ya, jadi air pas di center kelihatan matanya merah. Tapi dia tidak akan ganggu. Oke? Jadi itu day tour. Kalau day tour lebih banyak yang dilihat, termasuk kalau saya bilang yang menarik ini ya. Apa sih namanya Pak? Charcoal queen ini kalau bahasa kita
Dapur Arang. Dapur Arang. Ini udah ada kayaknya dari zaman kerajaan Kaulingga kayaknya. Udah lama sekali nih. Ini sudah dilindungi sama Dinas Pariwisata Bintan. Kalau siang agak lebih menarik karena banyak yang dilihat. Kalau malam cuma satu yang dilihat. Kunang-kunang. Buaya ya. Kunang-kunang. Kunang-kunang ini menarik ya, kalau tamu luar dia suka. Karena kunang-kunang ini sebenarnya dia lagi mating. Tahu mating? Lagi berkembang biak. Yang perempuan, yang betina, kedipnya lebih lambat. Yang jantan, kedipnya lebih cepat. Kodrat kan? Laki selalu yang gregetan dulu kan. Yang perempuan biasanya santai gitu kan. Nah, selalu kelihatan tuh. Nanti yang kedipnya lambat dia akan steady dia. Dia tidak akan terbang-terbang, dia pelan. Karena kan biasa kodratnya perempuan menunggu, betul? Iya. Tak mungkin perempuan ngelamar kan? Salah kan? Salah. Yang kedip-kedip cepat tuh dia yang kesana kesini. Nanti pas waktu dia lagi mating, naiklah dia ke atas. Berarti lagi enak tuh kan? Lagi making love lah. Lagi Iya. lagi enak di atas. Sebenarnya dia lagi berkembang biak. Karena itu kita selalu menyarankan kepada tamu tidak menangkap kunang-kunang. Kunang-kunang ini sebenarnya Pak kalau lagi bulan terang dia tuh ada sebenarnya. Cuman kuasa Tuhan, sinar bulan itu lebih kuat daripada sinar kunang-kunang. Jadi dia tidak kelihatan. Tapi sebenarnya dia ada. Tapi sinarnya tidak kelihatan. Jadi malam-malam cuma lihat kunang-kunang. Nah ini kalau lagi musim sekarang gimana Pak Bambang? Banyak kunang-kunang? Ini bulan terang, Pak. Bulan terang jadi tak tampak kelihatan. Nah terus tamu yang udah pergi bisa komplain kan? Kan saya mau nengok kunang-kunang nggak ada. Karena itu kita tidak pernah bilang paket kunang-kunang. Kita bilang paketnya paket apa? Night tour. Kita bilang paket malam. Kenapa? Jadi kalau dia keluar nggak ada kunang-kunang dia nggak bisa komplain karena kita tidak jual paket kunang-kunang. Kunang-kunang salah satu yang dilihat. Jadi kalau tidak ada kunang-kunang apa yang dilihat? Uka-uka aja di dalam itu gelap sekali. Saya nggak pernah suka kalau ada tamu ngajak saya, yuk Pak kita ke night tour. Saya tunggu di sini aja karena benar-benar gelap di sana itu. Ya paling kalau dilihat orang suka lihat apa? Star watching ya, stargazing aja paling. Karena masih alami. Jadi sepanjang ini banyak yang menarik. Intinya di sini. Jadi milestone yang paling penting kalau saya bilang hubungan sama kalian ilmu politik dan pemerintah di tahun 2018. 2018 waktu itu Pak Bupatinya Pak Apri mengeluarkan SK Bupati. Betul ya Pak Mamang? SK Bupati untuk penjagaan kawasan wisata mangrove ini. Jadi kawasan wisata mangrove ini sama Pak Apri dibentuklah SK, membentuk komite pengawas. Bupati di SK itu jabatan ya, tidak nama ya. Bupati di situ sebagai pengarah. Sampai hari ini SK itu masih berlaku. Jadi bupati kita sekarang Pak Apri sebagai pengarah kawasan wisata mangrove di sini. Dibantu dengan 2 pembina, yaitu Kepala Dinas Pariwisata Pak Arif sekarang dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai pembina 2. Nah, ketuanya adalah Camat Teluk Sebung. Camat Teluk Sebung yang baru, siapa namanya Pak? Pak siapa? Pak Riza. Dan dibantu sama Wakil Ketua 1, 2, dan 3, which is Kepala Desa Teluk Sebung, Kepala Desa Sebung Pere, dan Lurah Kota Baru. Itu adalah komite. Sekretarisnya baru kita dari BRC. Dan dibantu sama anggota-anggota. Anggota-anggotanya siapa? Adalah yayasan. Jadi waktu kita membentuk mangrove ini, BRC sendiri. Dan akhirnya masyarakat ini udah melihat nih, wah ini potensi bisnisnya luar biasa nih. 1 tahun berapa Pak jumlah kunjungan wisata mangrove tahun 2003 waktu menang Pak Tagol ini? Itu 10.000. 10.000. Hari ini kita udah juga tembus sekitar 10.000 tahun 2000. Jadi masyarakat tadi melihat potensi ini kan, wah mata pencarian baru. Akhirnya BRC waktu itu membantu, betul ya Pak Bambang ya, kita membantu membina pelaku-pelaku usaha yang ada di Sebung ini macam mana sih menjalankan wisata mangrove. Jadi terbentuklah Yayasan Eko Wisata itu, YETAS itu. Itu adalah binaan dari BRC. Nah sekarang YETAS itu udah berjalan sendiri dan dia udah jalanin wisata sendiri. Dia menjadi mitra kita. Nah, tadi Pak dosen ada bilang tentang kemitraan kan. Nah inilah sekarang kita bermitra dengan yayasan itu tadi yang kita bina. Nah ternyata muncul, wah ini bisnisnya bagus nih. Muncullah beberapa yayasan. Jadi totalnya ada 4 yayasan sudah di Teluk Sebung ini milik orang desa sini. Jadi secara ekonomi juga mempengaruhi, memberi impact yang baik kan. Jadi ada YETAS, ada BAP, ada WESA,
ada Green Mangrove, dan BRC. Jadi ada 5 yang menjalankan operator ini. Kelebihannya kita, BRC hanya kita yang punya jetty. Jadi semua tamu berangkat dari sini. Nah, tamu yang ke mangrove itu juga bisa saya bilang 90% tamu yang tinggal di kawasan wisata. Kalau orang Tanjung Pinang, saya rasa buka pintu belakang nampak hutan bakau kan. Kalau yang tinggal di Dompa kan tak asing dengan hutan bakau. Mungkin ngapain datang ke hutan bakau, bayar 380.000. Satu orang kita cas 380.000. Kalau orang Tanjung Pinang, kalau Fadli itu rumahnya dekat Pantai Impian tuh belakang mangrove kan deh. Nah, tak payahlah nanti ke mangrove, sama aja hutan mangrove-nya. 380.000. Jadi lebih lakunya ke tamu luar. Tamu luar dia sangat suka dengan yang hal begini. Hujan-hujan pun kita bilang, oh hujan, nggak apa-apa, kami jalan juga hujan. Akhirnya kita sediakan paket tour itu, walaupun hujan pakai jas hujan. Oke, jadi seputaran tentang milestone-nya mangrove ini. Jadi 2003 menang Patagol, di 2013 kita menang award juga dari Kementerian Pariwisata, Cipta Award Pesona. Itu seperti roda nih, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Akhirnya kami sampailah di titik bawah waktu COVID. COVID, waktu itu saya belum di sini. Saya masih di Malaysia waktu itu. Tutup 2 tahun, saya dipanggil pulang ke BRC. Waktu itu tahun 2022 saya balik ya Pak ya, dari Malaysia. Pak Wahab bilang, tolong diurus mangrove. Saya kesini sama Pak Bambang waktu itu. Sangat sedih kondisinya waktu itu. Mengerikan sekali karena 2 tahun tutup, terus tidak terawat. Akhirnya kita renovasi di 2022 bulan April. 2 bulan nih kita renovasi, jadilah seperti saat ini. Dan kita buka lagi di 2022 bulan 7. Nah, Pak Bambang ini sebelumnya sudah tidak di sini. Pak Bambang di Lagoibe. Jadi saya bilang Pak Bambang, saya minta tolong Pak Bambang bantu saya lagi, kita buka lagi mangrove. Jadi kita buka lagi mangrove. Dan kita bekerja sama dengan masyarakat desa, saling membantu di sini menjaga sungai ini dengan baik. Jadi komite itu fungsinya apa? Pasti kalian bertanya kan? Komite itu fungsinya penting. Penting karena dia menentukan kebijakan siapa yang bisa menjalankan operasi. Sekarang kita ada 5 operator, tiba-tiba Pak dosen, ini peluang bisnis nih. Sama-sama adik-adik mahasiswa juga kita buka wisata mangrove juga. Nah, itu yang basi, yang boleh membilang iya atau tidak dengan yayasan yang baru, itu komite itu. Nanti komite itu akan rapat ya. Akan menentukan, ada nih pelaku usaha baru mau menjalankan wisata, apakah boleh atau tidak. Nah, itu komite yang menentukan. Kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi berjalannya wisata mangrove ini akan ditentukan oleh komite yang diketuai sama Pak Camat. Nah, 380.000 itu masuk ke sini, ada juga retribusi ke daerah. Jadi dari 380.000 itu ada 42.500 itu adalah entrance fee-nya masuk. Jadi kalau tidak ikut tour, masuk tuh ada 42.500. 10.000 untuk jetty. Sama lah kayak Pelabuhan Tanjung Pinang masih 10.000 ya? Belum naik ya, kalau naik kita demo. 10.000. Habis itu ada asuransi 10.000. Tentu harus ada asuransi. Nanti kalau kena ngap sama buaya susah, ya kan? Jadi ada asuransi. Terus retribusi ya Pak ya? Pajak daerah, which is masuk ke kas daerah 10.000 lagi. Nah, yang kedua ada retribusi ke desa 10.000 juga. Jadi untuk masyarakat desa ada dapat lagi 10.000. Yang terakhir 2.500 untuk konservasi alam. Dimana kita menggunakan duit konservasi alam itu, ya itu tadi. Jadi pengelolaan mangrove ini tidak hanya tata kelola bisnis, tapi restorasi hutan mangrove dan edukasi. Jadi restorasi hutan mangrove itu kita gunakan dana yang 2.500. Jadi dana itu akan kita alokasikan kita setor ke kas daerah, kita store ke Pak Camat untuk retribusi ke desa, konservasi juga kita serahkan ke Pak Camat. Di BRC kita kolek asuransi, jadi setiap orang yang melewati JST ini akan di cover asuransi. Ya 10.000 untuk kita maintain atau menjaga tempat ini tetap lebih terjaga lah, bersih kebersihannya. Udah ada yang ke toilet tadi? Belum. Nah, toilet aja lebih modern daripada ini. Kalau ini kayu, kalau toiletnya udah batu gitu kan. Nah, itulah 10.000 itu untuk kenyamanan. Lebih banyak begitu. Jadi kita ada tata kelolanya, ada restorasinya, ada edukasi. Edukasinya mana? Ya ini. Karena
dengan membayar dan mengikuti tur wisata ini sudah otomatis kita berkontribusi untuk penyelamatan hutan mangrove. Hutan mangrove ini sudah terbukti sangat membantu mengurangi efek global warming. Karena itu Pak Jokowi angkat topik mangrove ini di KTT kemarin itu ya. Betul? Karena dia sudah terbukti. Jadi setiap tamu yang kesini sudah otomatis dia menjaga kelestarian hutan mangrove. Nanti ya. Apa lagi yang penting yang mau saya sampaikan? Jadi kita di sini tidak sendiri. Jadi kita ada yayasan-yayasan yang lain. Nah, mahasiswa IPB pernah datang ke sini membuat tesis. Kalau tak salah mahasiswa S2 waktu itu Pak ya. Saya lupa namanya. Waktu itu saya tidak di sini belum. Jadi melakukan tesis IPB, dia mengukur macam mana supaya wisata mangrove ini berkelanjutan. Salah satunya alur mudiknya boat ini dibatasin ke 32 kali saja dalam satu hari. Jadi kalau 5 operator 5 jam berjalan, 5 kali 5 berapa? 25. Berarti masih within karena dia membatasi 32 satu hari. Jadi kita coba berusaha mengontrol nih 32 bolak-balik itu supaya menjaga keaslian. Yang kedua, kami dari pihak BRC juga mengedukasi kawan-kawan yang lain macam mana bisa menggunakan mesin boat yang ramah lingkungan. Cuma adik-adik lihat tuh Pak Bambang udah taruh boatnya di situ. Itu mesin boatnya beda sama yang operator lain. Kita memakai mesin boat yang ramah lingkungan 4 tak. Kamu yang pakai motor sini? Saya pakai motor. Maksudnya yang punya motor? Ada yang pakai racking nggak? Tak ada, karena racking kan itu kan 2 tak boros kan. Ya, geber, habis bensin, terus pakai minyak oli samping. Nah, sama. Sekarang kita pakai motor yang canggih, sama. Kita pakai 4 tak. Karena apa? Ramah lingkungan. Dia hampir tidak ada emisi atau asap yang dikeluarin. Suaranya juga halus, jadi tidak mengganggu buaya-buaya yang di dalam ini. Tak terganggu dia tidur, tak terganggu dia, takutnya dia lagi berkembang biak, bunyi boot bising, terkejut dia kan. Nah, jadi dia kembang biak. Nah, jadi kita pakai mesin yang ramah lingkungan, dan mesin ini terbukti sudah membantu kita mengurangi cost. Nah, penting kan kalau menjalankan bisnis ini bukan marketingnya yang cantik, bottom line juga harus bagus, untung harus bagus. Macam mana untuk meningkatkan bottom line itu? Kita harus optimal kita punya revenue, efisiensinya harus maksimal. Jadi top line-nya bagus, memanage expense-nya juga bagus, bottom line-nya juga sehat. Macam mana kita memanage efisiensi tadi? Mesin 4 tak itu. Karena itu memotong minyak 50%. Kalau pakai mesin 2 tak, isi full cuma dapat 2 trip ya. Kalau ini isi full saya dapat 6 trip. Jadi banyak cuannya. Tapi secara marketing bilangnya ramah lingkungan. Itulah marketing. Jadi itu kalian harus belajar tuh. Kalau cuap-cuap orang marketing wah ramah lingkungan itu, padahal ujungnya dia mau bottom line-nya lebih sehat dengan mesin ramah lingkungan. Jadi kita sudah pakai mesin yang ramah lingkungan. Yang paling penting lagi di mangrove ini keselamatan tamu. Itu lebih dari segalanya. Setiap tamu yang turun di jetty itu nanti Kak Tika harus pastikan semua harus pakai life jacket. Kalau tidak pakai life jacket, Kak Tika akan panggil security, boat tidak boleh jalan. Kadang-kadang ada tamu yang temberang ya, kalau orang Melayu bilang kan, temberang, oh tamu pakai life jacket, aman lah aku bisa berenang. Nah itu kita kasih. Kalau nak temberang, suruh dia pergi temberang Tanjung Pinang. Tidak boleh temberang. Harus life jacket paling penting, safety paling penting. Dan kalau kalian lihat di setiap tempat duduk di setiap boat itu ada kuning itu. Bukan naik pesawat aja tuh, ada yang di depan tempat duduk itu kan. Kami juga bikin tuh. Itu adalah informasi keselamatan. Contohnya di dalam boat tuh Padli apa? Tidak boleh keluarin tangan ya. Bahaya nanti keluar tangan kena ngap. Ya kan? Bahaya. Kena ngap nanti. Jadi susah. Jadi itu salah satu safety-nya, tidak boleh berdiri ya Padli ya. Tidak boleh berdiri dan tidak boleh memetik-metik ranting juga ya. Menyentuh juga. Jadi itu informasi keselamatan kita taruh di setiap boat. Jadi boat kita itulah yang boat yang kita pakai, ada yang 10, ada yang 8. Minimum tamu yang jalan, misalnya saya sendiri nih mau naik tur jam 10, tidak boleh. Harus minimal 2 orang. Jadi harus bayar 720.000 baru boat jalan. Kalau tidak tekong tak mau jalan. Ya kan? Ada minimum order kan? Gojek kan gitu juga tuh. Ya kan? Kalau GoFood kan ada minimum order kan? Pak Bambang juga ada minimum order 720.000 tak jalan. Jadi kalau walaupun sendiri bayar 720.000. Jalan. Walaupun sendiri. Tapi kalau berdua ya bayarlah satu orang 380. Nah 380 itu termasuk penjemputan di hotel.
Jadi kalau kalian nginap di hotel jangan takut nanti dijemput di hotel, bawa ke sini nanti diantar pulang. Tadi waktu turun ada lihat mobil kuning yang lucu itu. Ya, Bumblebee. Itu juga adalah green inisiatif kita. Save energy. Jadi tamu yang dijemput ke mangrove dijemput pakai mobil kuning itu. Marketingnya save energy, green inisiatif. Bule suka tuh yang gitu. Bule paling suka save environment, green inisiatif dia suka. Oh ya, oke. Tapi intinya di perusahaan cuan. Saya bisa pakai bensin 3 juta 1 bulan untuk penyebutan mangrove. Pakai mobil listrik saya cuma bayar 600.000. Mantap. Berapa banyak untung saya bikin? You see? Jadi kalian belajar harus ada layernya. Fokus di atas optimal. Saya tidak bilang maximize revenue ya. Saya tidak bilang kata-kata maksimalkan revenue. Saya bilang optimal. Yang maximize-nya di efisiensi. Kenapa optimal? Kalau saya taruh maksimal nanti orang bilang harga mahal mau cari untung besar. Tidak selalu kita jual mahal. Kadang-kadang ada waktu kita harus turunin harga untuk dapatkan volume yang lebih besar. Kadang-kadang kalau demand-nya udah tinggi, kita taruh harga tinggi. Kalau macam libur sekolah, saya tidak akan ada promosi diskon di mangrove ini. Tapi kalau lagi tidak libur sekolah, saya turunin diskonnya 20%, 30%. Karena tidak ada demand, tidak ada permintaan. Karena saya mau cari volume. Jadi karena itu optimal revenue, kita maksimalkan efisiensi kita dengan cara penggunaan mesin ramah lingkungan, mobil wuling. Jadi saya punya profit besar. Karena at the end, owner itu tidak ngelihat revenue, dia tak ngelihat expense. Saya meeting sama dia, nanti dia kasih tahu Azmi profitnya berapa. Dia tak akan mau tahu tuh. Nah, ini yang kita lakukan di sini. Jadi sisi edukasi sudah saya jelaskan, restorasi hutan kita lakukan bersama masyarakat. Ada Karang Taruna ya Pak ya. Karang Taruna yang menjalankan usaha pembibitan mangrove. Jadi kalau ada tamu yang beli paket mangrove dan replanting, kita jual 250.000 ya. Itu menanam mangrove. Jadi kalau dia mau nanam mangrove, dia harus bayar 250.000 plus 380, jadi sekitar berapa tuh? Matematika saya tak jago nih. Ya pokoknya segitulah ya. 630 itu dia sudah pergi tur dan menanam mangrove. Bibit mangrove BRC tidak monopoli. Kami beli sama Karang Taruna. Karang Taruna yang kita didik dan mereka lah yang membuat bibit mangrove itu. Satu bibit mangrove itu kita beli berapa Pak ya? Saya lupa harganya. 2.500. Jadi apapun yang kita lakukan di sini intinya BRC kita not profit oriented sebenarnya. Kita lebih coba memberikan impact ke masyarakat. Jadi kalau misalnya hubungannya ke ilmu politik pemerintah itu tadi ada sinergi pentaheliknya di sini. Sinergi pentahelik berarti kita pelaku usaha bekerja sama dengan masyarakat enablernya dan bekerja sama sama pihak edukasi, contohnya politeknik dan umroh dan media. Kita selalu mengundang media ke sini. Kita terbuka, termasuk dengan macam mana kita. Besok saya diundang sama Sinar Maslen ke Batam juga untuk pemaparan mangrove. Nah itu salah satu bagian dari edukasi. Jadi adanya sinergi pentahelik ini terutama dengan masyarakat akan membuat usahanya akan lebih baik. Jadi kuncinya apa ya sinergi pentahelik? Kalau salah saya sinergi pentahelik itu diperkenalkan oleh Menteri Pariwisata Pak Arief Yahya. Kalau Mas Menteri yang sekarang memperkenalkan TikTok dan konten kan, kalau Pak Arief Yahya memperkenalkan yang lebih baik sinergi pentahelik. Jadi itu saja Pak dari saya. Kayaknya udah cukup banyak ya. Ada yang mungkin yang mau tambahin tentang yang 4 gambar di situ? Kalau secara detail saya tidak tahu. Itulah jenis mangrove yang ada di kawasan wisata kita. Kita yang paling komplit di sini ada 4. Yang pertama itu ada di belakang kalian. Kalian akan lihat itu yang penanaman mangrove yang masih kecil-kecil itu adalah steel root, rhizopora. Nah yang selebihnya itu ribbon roots, knee roots, stencil root itu dia akan kelihatan kalau kita ke dalam kondisi air surut. Kalau air tidak surut dia nggak kelihatan. Kalau yang steel root itu surut pasang dia pasti kelihatan. Kita yang paling lengkap ada 4 jenis. Oke? Kalau udang lobster ini nggak bisa dimakan nih. Mana ya Pak? Mat lobster. Itu Pak. Ini. Tak dimakan banyak dia tapi tak dimakan sama masyarakat. Saya rasa cukup banyak udah ya.
hasil melakukan inilah bagi dari transformation authority dan akhirnya membentuk sebuah attitude yang baik sehingga memiliki ability and skill yang performance-nya bisa optimum ya. Nah ini yang sudah kita lakoni atau kita jalani pada hari ini. Mudah-mudahan doa kita buat Bang Azmi sepanjang jalan beliau